Hello Health Buddies, kita kembali di Oase, obrolan sehat podcast FK Undip. Saya Kalisa Iralistia, bisa dipanggil Caca. Sini kita akan memperingati International Nurse Day bersama dua pembicara kita, ada Bapak Wahid dan Bapak Agus Santoso, dengan topik membangun citra positif, metode perawat dalam mengurangi stigma terhadap profesi keperawatan. Bapak Wahid, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Caca. Alhamdulillah. Dari PPNI ya Pak ya? Ya, dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Kalau Bapak Wahid di PPNI jadi apa Pak jabatannya mungkin? Ya, di PPNI saya sebagai Wakil Sekretaris DPW PPNI Jawa Tengah. Gitu ya Pak ya. Mungkin di PPNI katanya kan ada podcast juga ya Pak ya? Ada. Ya bisa dijelaskan mungkin kayak kegiatannya ngapain aja Pak, Ya, seperti itu. di podcast PPNI itu juga sering digunakan seperti diskusi seperti ini ya. Jadi ketika ada isu-isu apa yang hangat, ya isu kesejahteraan perawat, isu undang-undang, omnibus law waktu itu kita gunakan juga PPNI. Oh ya. Kita manggil narasumber-narasumber yang terkait. Oh ya, terakhir kali podcast tentang apa Pak? Terakhir kali podcast tentang dosen teladan dari Poltekkes Semarang. Oh, dosen teladan. Oh, keren ya Pak ya. Iya. Udah berapa kali nih Pak kira-kira podcastnya? Sudah berapa ya? Sudah nggak bisa dihitung itu. Oh, sudah banyak sekali Iya. ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Wahid. Iya, sama-sama. Kalau Bapak Agus gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Perasaannya gimana nih Pak? Mungkin sekalian bisa perkenalan diri Pak, sekalian branding gitu ke teman-teman. Ya, oke, thank you. Hello, health buddies. Halo. Ya, saya Agus Santoso sebagai Ketua Program Sarjana Keperawatan Universitas Diponegoro. Hari ini saya mendampingi Bapak Ketua PPNI Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Agus. Tadi Bapak Agus sepertinya habis mendatangi sebuah acara ya Pak ya di DIK ya Pak ya? Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu acara apa itu Pak? Ya, itu rutin tiap 2 minggu sekali kita ada doa bersama, makan pagi bersama. Oh, iya. Ya, saya kira ini baik sekali ya untuk mengecas gitu ya, Iya. supaya kebersamaannya ya tambah mantep gitu. Iya, betul Oke. sekali. Tadi saya juga kepo sih sebenarnya. Ini kok ada apa? Kok ada tendik juga? Semuanya kumpul di satu ruangan gitu ya Pak Iya, ya? Kepo betul. banget sebenarnya. Sudah terjawab sekarang. Oke, langsung aja kita masuk ke topik Pak. Sebenarnya kenapa sih kita membahas membangun citra positif? Emang citra positif perawat tuh kenapa gitu? Kenapa harus ditingkatkan lagi gitu? Karena sebenarnya gini, di media sosial sekarang kan banyak ya Pak ya, kayak perawat kok gitu, perawat kok galak, terus kok prosedurnya kok kayak gini, pasiennya kok jadi makin sakit atau gimana gitu ya. Mungkin dari Bapak Wahid sendiri nih sudah berpengalaman gitu kan Pak merawat pasien gitu. Nah, tanggapan Bapak seperti apa sih kayak tentang perawat yang galak segala macam tuh seperti apa Pak tanggapannya? Ya, oke. Mbak Caca dan health buddies sekalian. Jadi stigma yang pernah melekat ya, pernah berarti kan pernah terjadi. Iya. Ya, kemudian saat ini mungkin secara kasus masih ada mungkin ya, tapi berbagai upaya itu sudah sangat keras dilakukan oleh perawat, oleh pemerintah untuk meningkatkan atau mengurangi tampilan dari petugas kesehatan yang tidak bahasa Jawanya itu tidak melayani gitu kan, yang galak dan XXX gitu ya, yang negatif-negatif itu sudah banyak sekali upayanya untuk mengurangi dengan banyak sekali pembelajaran ya. Kemudian slogan-slogannya 3S ya, salam, senyum, sapa. Nah itu sering sekali dilontarkan. Kemudian banyak juga pelatihan-pelatihan tentang peningkatan kapasiti dari seorang perawat ya, capacity building, kemudian
peningkatan soft skill, peningkatan komunikasi terapeutik itu banyak sekali itu. Ya, bahkan dari kementerian juga itu sudah mengakui bahwa ini diakui sebagai sebuah pelatihan yang output dari pelatihan kan itu akan ada perubahan, ya, akan ada perubahan dari kondisi yang dianggap tidak baik menjadi kondisi baik, bahkan nanti lebih baik lagi, kayak gitu. Itu salah satu upaya untuk menghapus stigma itu ya. Oh, iya. Tapi sekarang di rumah sakit kalau dulu kan rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta itu perbedaannya jauh ya. Iya, Bapak. Tapi sekarang rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta itu malah banyak pasien milih rumah sakit negeri itu. Oh iya. Ya, karena pelayanannya kan sudah berubah sekarang. Ya, betul, karena tuntutan masyarakatnya sudah berubah. Adanya media sosial ini salah satu dampak positifnya kan. Jadi kalau ada misalnya perawat oknum yang mau berbuat yang kurang baik itu kan suatu saat kan bisa tertangkap CCTV Oh iya, yang banyak betul, itu. betul Ya. sekali, ya. Nah, itu mengurangi stigma efektif itu. Oh iya. Terus kira-kira menurut Bapak sekarang nih perawat Indonesia tuh dalam kategori baik aja atau sangat baik atau buruk malah? Ya, kalau saya yakin perawat Indonesia baik. Baik. Ya, bahkan di beberapa rumah sakit ada yang kategorinya sangat baik. Ya, Contoh seperti apa Pak perawat yang sangat baik itu? perawat yang sangat baik itu minimal ada 2 syaratnya. Apa itu, Ya, Pak? syaratnya yang pertama seorang perawat yang baik itu dia harus sudah diakui oleh negara bahwa dia adalah seorang perawat. Iya. Lalu Ya. yang kedua? Buktinya dia diakui negara itu kan berarti dia dicatat oleh negara. Iya. Dia punya STR. Ya, itu berarti dia sudah memenuhi syarat yang pertama ini. Iya. Ya, syarat yang Itu pertama. pasti sih Pak. Pasti ya. Iya pasti. Nah, kalau dia sudah punya STR kan berarti dia sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya. Kuliahnya udah lulus, uji kompetensi nasional udah selesai. Berarti dia sudah layak ditempatkan atau melayani masyarakat di seluruh Indonesia ini udah layak. Ya. Iya betul. Layak berarti yang pertama itu. Yang kedua, syaratnya adalah perawat memiliki tanggung jawab moral. Ya, lah ini moral yang perlu dibentuk. Tidak hanya sejak menjadi mahasiswa perawat ya, tetapi sejak kecil, sejak lahir, sejak diasuh oleh orang tua kita sudah diajari moral yang baik. Mana hak kita, mana hak orang lain. Ya, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Ya kan? Nah, itu moral itu. Kuncinya di situ. Ya. Gini Pak. Ini agak kepo sedikit ya Pak ya. Ya, boleh. Tadi kan dibahas tentang moral gitu ya Pak ya. Nah, kalau misal kita mau mendaftar gitu, bekerja di rumah sakit di suatu instansi gitu, apakah ada kayak kriteria khusus dari mereka? Apakah oh ini moralnya bagus nih? Apakah ada suatu pengujian gitu loh dari para HRD-nya buat kita gitu? Iya. Nah, memang mahasiswa itu tukang kepo memang. Iya Pak, karena emang Pak. untuk persiapan nanti setelah lulus jadi mahasiswa lah itu memang bekal ya. Pengujian secara langsung sih, secara langsung pada saat mendaftar mungkin tidak ya. Iya. Tetapi bahwa saat ini yang diutamakan adalah bukan nilai akademik, tetapi adalah soft skill ya. Ada sekian soft skill yang diutamakan dalam mencari pekerjaan dibandingkan dengan nilai akademis. Ya, soft skill itu bisa terlihat pada saat orang mendaftar. Ya, ada yang bisa terlihat pada saat orang mendaftar. Misalnya dia antri, dia tidak menyerobot, itu kan bagian dari soft skill. Dia ketemu dengan orang menyapa dengan baik, itu bagian dari soft skill. Tapi yang lain nanti seiring dengan dia bekerja, itu akan kelihatan bagaimana disiplin, bagaimana kejujurannya. Ya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana dia korupsi apa enggak gitu kan. Nah, itu akan terlihat selama dia bekerja. Nah, seperti itu. Jadi itu harus dipersiapkan. Oh iya. Kalau dari Pak Agus sendiri saya mau tanya nih Pak, masih berkaitan sama moral ya Pak ya. Oke. Dari yang Bapak lihat itu mahasiswa keperawatan Undip terutama itu seperti apa Pak moralnya Pak? Baikkah atau gimana Pak? Ya Mbak Caca. Ya kalau moral itu kan
tidak bisa bilang salah dan tidak salah ya. Jadi kalau moralnya secara umum, insya Allah mahasiswa keperawatan di seluruh Indonesia baik ya. Saya katakan baik ya karena pengajarnya juga insya Allah baik kan Insya gitu Allah ya. baik, iya Pak. Ya, artinya sudah melalui satu proses demikian rupa untuk diterima menjadi seorang dosen atau pengajar. Kemudian sarana prasarana, kurikulum dan semua hal insya Allah semuanya baik. Bahwa ada satu dua mahasiswa mungkin belum siap ya, saya mengatakannya belum siap untuk belajar ilmu-ilmu di keperawatan atau belum siap menjadi perawat, ya itulah tugas dari dosennya gitu ya, untuk bagaimana mendampingi supaya mahasiswa itu menyukai peran, menyukai profesi keperawatan. Kalau sudah seneng Gampang ke belajarnya itu depannya. Iya. jadi lebih mudah seperti itu ya, apalagi untuk berprestasi saya kira. Jadi kadang ada yang pinter sekali ya, cerdas, tapi kalau sudah tidak seneng gimana ya? Ya susah sih Pak ya. Susah ya, jadinya prestasinya juga kurang baik seperti itu. Lulusnya juga terlambat ya. Dan saya takut itu kalau dia lulus terus nanti menyentuh pasien ya Pak. Iya. Iya gitu. Yang kasihan pasiennya nanti. Iya, Kira-kira bener. seperti itu. Iya. Tapi kalau sudah seneng, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Abdul Wahid bahwa ya mestinya nanti terregister dulu, dapat STR, kemudian dan seterusnya bekerja. Itu saya yakin kalau merawat pasien itu seperti merawat keluarganya sendiri mungkin Pasiennya ya. seneng ya Pak ya. Seneng karena seneng itu tadi ya, dia sangat nggak perlu dia harus inget-inget lagi teori-teorinya, itu tahu-tahu nongol aja gitu. Iya. Semua tiba-tiba mudah gitu ya untuk dilakukan kepada pasiennya, caringnya, terapeutiknya, komunikasinya, cakep lah kira-kira. Bapak sudah menemui belum Pak mahasiswa yang cakep gitu? Banyak. Oh. Banyak, mahasiswa seperti itu banyak. Saya nggak bilang di Undip, ya, terlalu inklusif. Saya bilangnya adalah mahasiswa keperawatan di Indonesia, Oh ya. mahasiswa keperawatan di Jawa Tengah. Bagus-bagus ya, Iya. Pak Abdul Wahid ya, insya Allah. Jadi kita jangan tendensi lah ya. Ada stigma saya tidak tidak menampik hal seperti itu ya. Karena kan masyarakat kita ada 240 juta lebih ya. Iya. Iya, cuman ya kita selalu berusaha untuk menunjukkan performa kita ya. Kalau mahasiswa di dalam belajarnya, prakteknya, kalau yang sudah jadi perawat ya tentunya ya ketika memberikan layanan itu saya kira dulu waktu sekolah juga sudah dibekali macam-macam ya, ilmu merawat ya yang profesional. Terus waktu bekerja di rumah sakit pun atau di instansi manapun, aturan-aturannya itu sudah banyak sekali, bahkan dari PPNI hal-hal yang berkaitan tadi dengan etika, moral ya, itu sudah sangat ditekankan sekali ya. Kalau angkat sumpah kan dari PPNI sering memberikan nasihat kepada kita ya, jadilah perawat yang profesional dan seterusnya. Saya kira itu perlu diapresiasi sih kalau menurut saya ya, terlepas bahwa ada hal-hal yang perlu kita Perbaiki renungkan gitu. Oh, terkait iya. tentang tadi stigma-stigma itu. Iya. Berarti Ada nambahin Mbak. iya. Dan kecuali ada mungkin oknum ya Pak Agus ya. Iya. Oknum lah itu peran dari, kalau dia sudah bekerja itu kan berarti perannya sudah pindah, tidak lagi di perguruan tinggi, tidak lagi di Pak Agus dan teman-teman Sivitas Akademika, tetapi berpindah ke organisasi profesi. Ya, jadi fungsi PPNI salah satunya adalah membina, kemudian memantau para tenaga-tenaga perawat ini khususnya yang memberikan layanan itu. Dan bahwa setiap perawat yang sudah bekerja itu bukan berarti belajarnya selesai, kayak mahasiswa lulus kuliah selesai, itu enggak. Iya. Ya,
Tapi selama mereka bekerja itu juga masih harus menyadari lah ini ya, kata kuncinya ya. Mereka yang selama ini sudah bekerja itu harus menyadari bahwa setiap perawat butuh untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan dan keterampilannya. Makanya Iya. dikemas ya oleh Kementerian Kesehatan, oleh organisasi profesi dalam bentuk pendidikan keprofesionalan berkelanjutan atau singkatannya PKB. Ya, atau dalam bahasa Inggris CPD, Continuing Professional Development. Nah, jadi itu belajar sepanjang hayat. Oh Jadi iya. nggak ada lulusnya itu perawat. Berarti long life learning itu Nah, beneran ada itu, ya Pak ya? betul. Betul ya Pak ya. Ya. Berarti selain peran yang disebutkan tadi, PPNI itu sebenarnya ngapain aja sih Pak? Selain yang sudah disebutkan tadi ya? Tadi kan membina, mengawasi Mengawasi, anggota. iya. Kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan kepada profesi terkait dengan praktek pelayanan kesehatan dan keperawatan. Misalnya mengatur ini, syarat yang mau memberikan layanan di rumah sakit harus bagaimana? Dia harus punya SIPP. Dia yang mau praktek mandiri, dia harus punya SIPP. Kalau sudah punya SIPP, apa yang harus dilakukan oleh PPNI lagi? PPNI membuat sebuah standar operasional prosedur. Ini loh cara memberikan senyuman kepada pasien. Ada caranya Pak? Ada caranya. Ini cara memberikan sentuhan kepada pasien. Ada caranya juga. Ya, ada caranya juga. Nah, nanti setelah SPO itu ada, anggotanya memahami, mengetahui, menerapkan, dan nanti PPNI akan hadir lagi untuk melakukan monef. Pelaksanaan prakteknya ini benar apa enggak, sesuai jalur apa enggak, melebihi kewenangannya apa enggak. Kayak gitu itu. Ya. Sanksinya kira-kira apa Pak kalau nggak memenuhi? Itu sanksinya nanti bertingkat. Sanksinya ada macam-macam. Sanksinya itu baik yang praktek mandiri, di rumah, di kliniknya sendiri, praktek mandiri, atau di instansi, puskesmas, rumah sakit khusus, kayak gitu. Sanksinya yang pertama teguran. Itu yang paling rendah ya Pak ya? Yang paling rendah. Misalnya Mbak Caca, itu nggak baik. Aduh amit-amit jangan Pak. Nah, misalnya kayak gitu misalnya ya. Semoga yang pertama enggak ya. teguran. Yang kedua adalah dikasih surat peringatan. Ya. Dan yang paling berat adalah dicabutnya SIPP dan STR. Ya. Itu surat peringatannya sampai berapa kali dulu baru bisa dicabut gitu Pak? Ya, kalau di PPNI ada namanya MKEK ya, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan. Itu orang-orang yang sudah senior-senior, yang sudah lurus memperhatikan dunia keperawatan, memperhatikan praktek keperawatan. Dia nggak lagi noleh-noleh, ini saudara saya, ini teman saya seangkatan, ini adik kelas saya, dia nggak lihat itu lagi. Pokoknya lihat, you bener, you oke. You salah, you harus dapat hukuman. Kayak gitu. Terus tadi terkait kebijakan-kebijakan ya Pak ya. Saya kepo lagi nih. Sebagai host harus kepo ya Pak ya. Yeah. Jadi ada nggak sih kemungkinan dari banyaknya kebijakan yang ada itu bisa menurunkan motivasi perawat gitu Pak? Jadi dia akhirnya kinerjanya nggak maksimal lah segala macam. Adakah kemungkinan Pak? Atau ada kasus seperti itu Pak? Itu ya namanya orang motivasinya menurun itu multifaktorial ya kalau itu ya. Tidak hanya dari satu faktor saja. Ini karena di PPNI banyak aturan jadi motivasinya menurun itu. Saya yakin enggak. Ya, saya meyakini enggak karena satu ya seorang perawat ketika dia sudah bekerja ya logikanya, rasionalnya kan dia dapat upah. Ya, dapat upah, dapat tambahan jasa dan lain-lain yang itu digunakan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Ya, sehingga kan itu hukum terbalik atau tidak terbalik ya. Kalau dia bekerja dia akan dapat upah, keluarganya akan bisa hidup. Yeah. Kalau dia turun motivasinya, nanti kan ini upahnya akan turun juga. Yeah. Cukup nggak untuk menghidupi keluarganya? Nah, berarti kalau motivasinya menurun, nah ini pas juga ini. Dari sisi keperawatan jiwa ada salah satu tanda bahwa dia tidak sehat jiwa.
Oh ya. Oh, dari spesialis keperawatan jiwa, teman-teman. Iya. Gimana, Pak? Bisa dijelaskan Nah, lagi, itu Pak? tandanya berarti ada salah satu ciri-ciri sehat jiwa yang tidak terpenuhi karena produktivitasnya menurun. Gitu ya. Iya. Makanya mahasiswa kalau malas belajar, malas ke kampus, malas menyelesaikan tugas itu berarti ada satu tanda orang sehat jiwa yang tidak terpenuhi. Itu harus hati-hati itu. Iya. Ya. Pak, ini kayaknya banyak mahasiswa yang seperti itu, Pak. Gimana itu, Pak? Iya, ya masih dalam batas kewajaran. Nah, masih dalam batas normal ya, Pak. Iya. Tinggal nanti siapa yang sampai Finish duluan. finish ya, lulus tepat waktu atau bahkan sampai semester 14 baru selesai atau ya berakhir tragis ya sampai DO Oh, ada itu, Pak? Ada. Ada ya. Jadi ya kembali lagi tadi tinggal tujuannya apa dalam hidupnya kan gitu. Kalau memang sudah dedep mantep ya kata orang Jawa ya. Saya ingin belajar ilmu keperawatan dan nanti mau jadi perawat, ya saya kira kesulitan-kesulitan belajarnya itu ya dijadikan sebagai tantangan ya. Faktanya juga senior-seniornya bisa selesai ya tepat waktu dengan berbagai masalahnya kan gitu kira-kira ya. Karena nanti ketika sudah lulus dan bekerja masalahnya jauh lebih banyak ya Pak ya. Iya. Pak Wahid ya. Luar biasa ya. Nah, ini tinggal latihan aja sebenarnya di pendidikan ini latihan untuk menyelesaikan Adaptasi masalah. gitu ya, Pak ya. Betul sekali. Iya. Terus gini, Pak. Kebetulan Bapak kan keperawatan jiwa gitu ya. Jadi Iya. pasti komunikasinya bagus banget, Pak. Insya Allah ya. Terus gimana sih cara komunikasi yang baik ke pasien gitu? Kadang kan pasien bisa mispersepsi gitu, Pak, terhadap apa yang kita omongin gitu ya. Nah, strategi komunikasinya tuh seperti apa sih biar pasien ini nggak mispersepsi gitu? Ya, Mbak Caca. Ini Mbak Caca kayak curhat. Saya begitu apa enggak ya? Nggak kan persiapan, Pak. Iya. Ya, jadi teknik komunikasi itu kan luas ya. Iya. Teknik komunikasi itu luas, banyak. Kuncinya supaya tidak mispersepsi, tidak disalahartikan kepada pasien. Yang pertama, komunikasi terapeutik itu satu harus ada jarak. Jarak gimana tuh, Pak? Jarak duduk. Oh ya. Ya, harus ada jarak. Ya, karena siapa tahu baru ketemu pertama kali udah deket-deketan. Oh gitu. iya iya. Nah, Bisa, itu kan apa mispersepsi nih, ya. gitu. Iya. Ya. Yang kedua, suaranya harus jelas. Jadi, saya kan solo, Pak. Nggak ada solo-solonan kalau kayak gini. Oke, Ya. oke, siap. Jadi, suaranya harus jelas. Jelas itu intonasinya jelas, nadanya keras, bisa didengarkan oleh lawan bicara dengan baik. Ya. Dan berikutnya ya teknik-teknik komunikasi, ya tangan terbuka, ya tidak melipat kaki, tidak melipat tangan, ya. Kemudian menjaga kontak mata ya. Iya. Menjaga itu dijaga. Ya, kemudian kalau pembicaraannya pasien sudah mulai ini sudah mulai belok nih. Iya. Ya, itu kembali lagi difokuskan lagi, bawa lagi ke topik utamanya kayak gitu. Itu Tapi- ada cara-caranya. Iya. Dan khusus untuk menyentuh, memberikan sentuhan, nah itu ada di beberapa wilayah yang memang budayanya nggak memperbolehkan ya. Sama Jadi sekali? ya jangan dipaksa menyentuh. Iya, sama sekali. Ya, sama sekali ada yang budaya ketemu dan orang bicara menyentuh itu nggak boleh, dilarang lah. Atau pamali atau artinya lain gitu. Nah itu ya sebaiknya jangan. Tapi kalau di Jawa menyentuh itu kan paling di sini ya. Iya, Di bahu ya. Iya. Ya itu. Itu pun juga harus melihat ini lawan bicaranya seumuran atau enggak. Itu kan harus diperhatikan juga. Enggak main lawan bicara asal sentuh kayak gitu. Bahaya juga itu. Jadi semakin banyak jam terbang nanti itu akan terbina. Tapi nilai-nilai dasarnya tadi untuk komunikasi. Ya. Dari Pak Agus sendiri, gimana Pak? Ada strategi komunikasinya? Ya, pastinya ya perawat itu salah satu inti jualannya ya komunikasi. Iya. Karena kita berada di jasa layanan.
Jadi kalau jasa layanan itu ya komunikasinya ya memang harus the best. Jadi kalau saya perhatikan untuk kurikulum itu di keperawatan itu SKS untuk belajar komunikasi itu besar ya, besar sekali. Jadi yang menjadi mata kuliah tersendiri, kemudian di tiap-tiap mata kuliah yang keperawatan itu pasti ya ditekankan komunikasi. Ujiannya juga seperti itu. Terus ada prakteknya ya, jam prakteknya yang besar. Tidak hanya ngomong dengan boneka ya, ngomong dengan temannya, dengan dosen. Kemudian nanti kalau di tempat praktek juga latihan ngomong dengan pasien, dengan perawat, dengan dokter dan lainnya. Dan kalau tidak salah kan kita juga belajar untuk berkomunikasi dengan calon PPA yang lain ya, Ya. profesional pemberi asuhan ya. Kalau masih di pendidikan kan ada IPE ya, interprofessional education. Jadi ada satu kelompok dengan dokter, calon dokter ya, dan kemudian calon gizi dan lain-lain. Saya kira media-media untuk berlatih komunikasi itu sudah cukup ya Sudah untuk cukup banyak. membekali, Iya. betul. Tinggal nanti kadang-kadang begini, saya ya seperti ini adanya dari dulu gitu. Ya orang harus ngerti saya, kadang Nah, masih itu ada yang seperti itu. ya Jadi susah sih artinya Pak kayak gitu. iya, jadi saya memang orangnya susah ngomong dengan orang dan seterusnya. Saya orangnya ini saya kira yang justru menjadi isu yang tidak baik ya untuk mengurangi stigma-stigma tadi dari masyarakat. Ya, perawat itu ya harus bicara dengan baik kepada pasien, dengan keluarga pasien, dengan dokter, dengan sejawatnya dan tenaga kesehatan lain. Kira-kira seperti itu. Karena itu memang performa yang dilihat dulu kayaknya Iya. ya. Performa yang dilihat dulu, ngomongnya aja sadis. First impression ya Pak ya. Iya, Iya. betul. Oke. Terus dari Nas Wahid maupun Pak Agus dulu pasti pernah jadi perawat, pasti pernah pegang pasien gitu kan ya Pak ya. Iya. Dulu pernah nemuin nggak Pak kayak rekan kerja yang pasien tuh nggak suka sama dia gitu? Pernah nggak, Nurse? Iya. Kalau saya sendiri pernah ya, tapi saya nggak mau sebut merek ya. Ya jangan Iya. Pak. Pernah ada, ya pernah ada yang seperti itu sehingga pasiennya itu ketakutan. Ya, setiap kali melihat si X itu ketakutan. Ya, jadi dia ngumpet, nggak mau ketemu, nggak mau makan, nggak mau minum obat, nggak mau ikut aktivitas. Pokoknya dia takut beneran. Itu karena ngomongnya atau karena dari penampilannya yang kayak galak gitu Pak? Ya, sebelumnya mungkin pernah terjadi suatu suatu insiden atau permasalahan apa yang menjadi dasar penyebab itu ya. Tetapi setelah beberapa kali kan si pasiennya ini menunjukkan ekspresi ketakutan gitu. Pasti kan ada penyebabnya. Tidak mungkin tiba-tiba saya ketemu Mbak Caca tiba-tiba takut gitu kan, Iya, enggak nggak kan. mungkin, nggak Tapi ada mungkin. sesuatu sebelumnya itu. Nah, itu yang sesuatu sebelumnya itu yang saya tidak tahu itu. Apa yang terjadi gitu. Tapi kesan setiap ada si ini dinas kok perawatnya takut, nggak muncul, nggak mau kegiatan dan lain-lain kayak gitu. Pasti ada sesuatu ini. Iya. Nah, itu kan menimbulkan stigma yang buruk ya Pak ke masyarakat gitu tentang perawat yang seperti itu. Nah, dari Nurse Wahid sendiri apakah kayak menegur temannya atau gimana ya Pak dulu? Ya, waktu itu saya masih praktikum ya, masih praktikum. Kemudian karena dia sudah bekerja, sudah menjadi perawat di situ ya, saya sebagai ibaratnya junior ya nggak berani untuk mengingatkan gitu. Tapi sebenarnya boleh kan Ya. Pak Tapi kalau ya mengingatkan? boleh, sebenarnya boleh. Kalau dari Pak Agus gimana Pak? Dulu sebagai perawat kayak pengalamannya gimana? Iya. Ya, tidak dipungkiri ya, ada perawat yang mungkin tidak mudah untuk menjaga penampilan kerjanya ya dalam satu shift dinas ya. Kalau saya sih berusaha untuk
mengerti mengapa seperti itu. Ya mungkin capek ya. Kayak Pasti, ibu Pak. saya kalau capek kan mulai wah suaranya jadi tinggi gitu ya. Mungkin karena faktor capek ya, atau mungkin ada masalah di rumah, misalkan putranya atau putrinya sakit seperti itu ya. Walaupun itu tidak bisa dijadikan alasan ya sebagai seorang profesional gitu ya. Itu. Jadi ya eh, kalau menjumpai seperti itu ya mestinya memang perlu disampaikan ya. Tapi memang harus disampaikan tidak terbuka ya. Iya, karena ya untuk menjaga privasi saya kira ya supaya justru ada perubahan itu. Privasinya itu supaya nanti ada perubahan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak menafikan ada hal-hal seperti itu ya. Tetapi sekali lagi kita sendiri berupaya keras dan saya rasa profesi keperawatan ya Pak Wahid ya berusaha keras. Di tahun 2024 ini pendidikan perawat semakin tinggi ya. Sudah hal yang biasa kita mendengar dokter keperawatan seperti Dr. Abdul Wahid ya. Kemudian yang profesor juga sudah tambah banyak ya. Kemudian juga sudah beberapa mempunyai gelar spesialis keperawatan ya. Ini saya kira satu sisi yang baik ya untuk tadi meningkatkan performa ya. Walaupun pendidikan tidak segala-galanya, kira-kira seperti itu ya. Tetap tadi ya karakter yang dibangun dari lahir tadi, moral juga. Iya, itu juga menjadi faktor yang penting gitu ya. Saya rasa itu dan banyak sekali regulasi-regulasi yang sudah dikembangkan pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan dan juga dari perhimpunan PPNI dan lain-lain itu sudah memberikan satu upaya untuk mendukung perawat itu tampil lebih baik lagi ke masyarakat, kemanfaatannya seperti kata Pak Rektor. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Tambahan Mbak Caca. Gimana Pak? Jadi terkait dengan sebelumnya tadi ya. Makanya perawat ini ya mau tidak mau ke depan harus merubah performanya. Merubah untuk menjadi lebih baik. Karena tuntutan tantangannya di masa yang akan datang itu ya semuanya itu is perfect. Ya, nggak perfect. Nggak perfect pasti jadi masalah. Ya kan? Yeah. Sekarang kan dikit-dikit jadi masalah, dikit-dikit jadi masalah. Lah, sama juga perawat harus dituntut perfect. Oleh karenanya ICN sendiri, International Council of Nursing, itu kan menyampaikan tema pada International Nurses Day 2024 ini Our Nurses, Our Future. Ya kan? Perawat kita ini adalah masa depan kita. Ya, jadi perawat dijadikan sebagai tumpuan masa depan. Jadi berarti dia harus dituntut performanya baik, kompetensinya baik gitu kan. Pendidikannya juga baik supaya bisa sinergi dengan profesi-profesi yang lain gitu kan. Hal-hal yang lain juga baik. Serta kalau ini sudah terstandar baik semua, hasil akhirnya adalah masyarakat yang mendapatkan layanan itu dia terjamin. Oh, masyarakat itu mendapatkan layanan jaminan pastian dari seorang yang benar-benar profesional. Makanya ini ICN berani mencantumkan Our Nurses, Our Future. Gitu kan. Iya. Berarti beban saya dan teman-teman ke depan lebih berat generasi ya Pak setelah ya. kita ya Pak Gus ya. Betul. Ya, itu. Jadi harus disematkan itu tujuan itu ya, target itu. Our Nurses, Our Future. Untuk siapa? Untuk masyarakat gitu. Ya. Masyarakatnya bisa sejahtera itu kalau perawatnya harus sejahtera dulu. Iya. Ya kan? Betul. Bagaimana kita bisa mensejahterakan orang kalau perawatnya sendiri belum sejahtera? Ya. Itu sejahtera mental dan fisik ya Pak ya. Mental dan fisik dan juga finansial juga itu tentunya. Ya, oleh karenanya kita sebagai perawat ya harus menjaga setiap langkah keputusan yang kita ambil itu harus on the track. Harus ada pertimbangannya, apalagi pengambilan keputusan dalam bidang
kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Setelah ambil keputusan, taruhannya adalah nyawa, ya kan? Bagi teman-teman kita yang di unit-unit intensif, gawat darurat itu, Iya. nah itu harus punya performan dan kompetensi yang baik itu, sehingga our future, our nurses, our future tadi tercapai itu. Ya, Oke, agak terpressure sini saya ya. iya. Karena berat banget pasti ke depannya ya. Harus perfect menjadi perawat itu. Terus tadi Pak Agus juga mention IPE ya Pak ya. IPE itu kan ya hampir mirip KKN katanya Pak ya, itu buat kayak sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Nah, menurut Pak Agus dan Nars Wahid juga, apakah sosialisasi itu memiliki efek yang besar buat masyarakat untuk mengurangi stigma juga tentu saja? Gimana Pak? Dari Pak Agus dulu mungkin. Ya, saya kira IPE itu baru satu media untuk mensosialisasikan sosok perawat, atau kalau masih pendidikan ya berarti calon perawat, calon dokter, calon tenaga gizi, calon farmasis dan seterusnya, seperti itu. Masih ada media lain. Nah, media lain itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Jadi kita memang salah satu tantangannya menyediakan banyak media untuk mensosialisasikan peran dan sosok perawat profesional Indonesia itu yang seperti apa. Itu kalau menurut saya tantangannya. Apalagi kita sebenarnya sudah tinggal menghitung tahun saja untuk sampai di 2045 Ya, Indonesia emas. Artinya apa Indonesia emas itu? Ya masyarakatnya pinter-pinter, berarti perawatnya ya harus 3 kali lebih pinter. Kira-kira begitu. Iya. Setuju Pak. Saya terus terang waktu alumni itu ada bekerja di rumah sakit di daerah Lipo Karawaci ya, salah satu rumah sakit yang menurut saya sangat bonafit ya. Ya. Itu alumni itu sangat terkejut ya, karena tiba-tiba pasien itu bertanya tentang sesuatu yang baru dibacanya ya di internet gitu ya, dan membutuhkan jawaban segera. Jadi tidak bisa pasiennya terus ya sudah nantilah kalau saya ada waktu, tidak bisa lagi. Ternyata pasien ini punya selidik sudah biasa dirawat di rumah sakit di Malaysia, di Singapura, di Australia gitu. Jadi wawasannya, visinya itu lebih tinggi dari perawatnya. Nah, kalau perawatnya nggak siap ketemu dengan pasien-pasien yang seperti ini, makin berat itu tantangannya untuk mengurangi stigma-stigma yang negatif terhadap perawat itu sendiri. Makanya kalau saya dari pendidikan khususnya ya sangat berharap adik-adik mahasiswa itu kalau belajar ya belajar beneran, karena profesi perawat ini bukan profesi yang ecek-ecek ya Pak ya. Ini profesi yang sangat mulia, sangat berharga, sangat besar, dan tadi menjadi tumpuan masyarakat dunia global ya. Our nurses, our future. Kira-kira seperti itu. Kalau dari kacamata PNI sendiri Pak, peran edukasi dan sosialisasi ini seperti apa sih di masyarakat? Ya, kalau di masyarakat perawat ini sebenarnya sudah sangat terkenal ya. Ya. Sangat terkenal, sangat vital. Ya, kita lihat di setiap puskesmas di Indonesia ini, pasti yang paling banyak adalah perawatnya. Ya, betul. Ya. Baik itu yang berada di dalam gedung puskesmas maupun dia yang di luar gedung puskesmas. Itu banyak sekali perawat, sehingga masyarakat sudah tahu ya, dan masyarakat sudah mendapatkan layanan yang baik dari para perawat. Ya, itu. Selain itu ya, melalui organisasi profesi, melalui ikatan-ikatan, himpunan-himpunan perawat kayak gitu, setiap ada kegiatan yang sifatnya kemanusiaan itu kami berupaya hadir. Ya, misalnya ya, yang sudah mudah-mudahan yang setelah ini enggak terjadi lagi. Misalnya ada bencana gempa bumi, ada bencana banjir. Dulu waktu sekitar tahun 2016-2017 itu, waktu ada kejadian macet parah di Brexit itu, ya. Kamu udah pernah dengar? Udah sekolah atau belum itu? Wah,
masih SMP kali ya. 2016 2017 ya kayaknya. Ya, itu waktu di Masuk Brexit SMA, itu kan iya. macet parah sampai 3 hari itu. Nah, itu perawat hadir di sana. Ya, kemudian sekarang setiap Lebaran ada posko-posko Lebaran di tempat-tempat strategis. Ada perawatnya juga di sana. Nah, itu kan bagian dari upaya memperkenalkan bahwa perawat itu hadir di setiap ada kegiatan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat banyak. Iya. Oh, saya baru tahu itu malah di pas Brexit itu ada perawatnya, Pak. Oh, banyak itu perawatnya. Perawat malah sampai pakai itu Honda Trail ya. Honda Trail itu bahasa Indonesianya apa? Ya intinya itu ya, Iya. ada trail gitu ya. Honda Trail itu. Karena nolong ya ada pasien yang semaput, pingsan di lokasi itu karena nggak bisa maju, nggak bisa mundur, akhirnya ditolong pakai kendaraan, pakai sepeda motor itu lewat jalur-jalur alternatif itu. Itu terjadi itu. Ya. Wah. Itu di Jawa loh, bukan di luar Jawa loh ya. Wah, iya. Iya, di Jawa aja seperti itu, apalagi di luar Jawa yang harus pakai perahu, harus naik gunung, turun gunung, itu kan lebih parah lagi. Itu banyak perawat yang mengalami seperti itu. Ya, yang sudah menjalankan itu banyak perawatnya. Makanya saya tidak optimis kalau stigma masyarakat terhadap perawat itu yang tadi di awal pembicaraan kita itu yang selalu dibangun oleh masyarakat. Saya nggak yakin itu. Karena yang lebih baik dilakukan oleh perawat itu sudah Jauh lebih lebih banyak. Iya. Oke. Gitu. Terus tadi kan mention juga tentang yang di luar Jawa, perawat di luar Jawa gitu. Nah, apakah perawat di luar Jawa ini impact-nya sebesar itu sih Pak buat buat membuka kacamata masyarakat nih? Oh, perawat tuh ternyata kerja keras banget ya, kayak gitu Pak. Banget banget. Banget banget. Iya, banget banget. Bahkan perawat itu kalau ya ini cerita teman-teman yang beberapa tahun lalu kan ada program Nusantara Sehat ya. Pernah dengar nggak? Belum. Nusantara Kementerian, Sehat. ya, dari Ya, kementerian. dari kementerian. Nusantara Sehat itu jadi biasanya kan lulusan-lulusan baru itu yang direkrut, Iya. yang telah punya STR, dia belum masuk ke dunia pekerjaan, tapi kementerian memberi peluang ini melalui Nusantara Sehat programnya. Nah, itu ditempatkan di daerah yang 3T, terluar, terpencil, dan Terjauh. terjauh. Nah, itu. Jadi di sana adanya ya hanya perawat. Hanya Jadi perawat mau aja. pasien yang mau melahirkan, Ya perawat. ya perawat. Ya kan? Pasien yang lain-lain, pokoknya semua masalah kesehatan ya perawat. Berarti kalau kita lihat kayak misal kita berkunjung di luar Jawa nih, mereka pasti lebih kenal sama perawat gitu ya Pak ya, daripada sama. Iya. Kalau menurut saya itu kayak di Jawa 25 tahun yang lalu mungkin ya Pak ya. Semuanya perawat ya Pak. Iya. Cuma sebutannya Pak Mantri Nah. kalau di Oh, daerah iya. itu. Ya. Kalau saya pesen ini aja, kalau mau stigma masyarakat semakin positif ya, Iya. citra kita semakin positif di mata masyarakat, ya lulusan jangan kerjanya di tempat-tempat yang cakep di kota-kota besar, harus mau juga bekerja di daerah 3T tadi, ya, termasuk program yang dirilis oleh Kementerian Iya. Kesehatan. Terus ini mungkin terakhir ya Pak ya. Ya. Ada nggak sih pesan buat para calon perawat nih, buat mahasiswa untuk kedepannya gimana sih kita menjadi perawat yang bercitra positif gitu? Dari Nurse Wahid? Saya. Iya. Ya. Perawat supaya bercitra positif, yang pertama pesan saya selama mahasiswa jangan jadi mahasiswa jam gandul. Apa itu Pak? Jam gandul itu gerakannya, jam gandul tahu nggak? Gini-gini dong. Ya, gini-gini doang ya. Iya. Nah itu dari kampus ke kos-kosan atau rumah, dari rumah ke kampus atau kos-kosan. Oh, Gitu aja, ini. bolak-balik aja. Kupu-kupu, kuliah pulang. Ah, itulah bahasanya anak sekarang ya. Iya. Nah, kalau bahasanya dulu jam gandul itu. Jadi gerakannya ya hanya gitu-gitu aja. Ya, karena itu akan membatasi. Satu, padahal peluangnya belajar kan pada saat mahasiswa ya. Iya Peluangnya betul. belajar, peluang membentuk jaringan, memperluas jaringan, peluang untuk mengenal orang lain, peluang menambah kompetensi.
Siapa tahu kan ketemu dengan orang baru, jadi bagaimana cara berbicara, bagaimana dapat wawasan lagi, itu kan didapatkan ketika dia di luar jam gandul ini, di luar dia kupu-kupu ini kan. Iya, betul. Ya, di luar waktu itu dia akan mendapatkan banyak hal. Itu ya. Yang berikutnya ya jangan alergi kalau dapat kritik dari orang lain. Oke, Ya. itu banyak tuh Pak yang kayak gitu Ya. tuh masih anti kritik. Oke, kemudian jangan ideal dirinya, egosentrisnya itu diturunkan. Ya, saya seperti ini, kamu mau apa enggak mau ya saya apa adanya. Tapi kan kita harus merubah, menyesuaikan dengan apa permintaan masyarakat, apa harapan masyarakat saat ini. Karena zamannya baby boomer dulu, zamannya milenial, sekarang zaman generasi Z kan beda-beda Beda, itu. iya. Nah, itu sih secara umum. Oke. Udah gitu Ya. aja, Nurse. Ya. Oke, dari Pak Agus gimana Pak untuk pesan buat mahasiswanya? Kurang lebihnya sama tadi. Apa Pak? Lagi dong, lagi yang banyak Pak. Iya, yang penting pokoknya jangan baperan aja. Oke, Ya. jangan baperan. Supaya nanti gurunya atau dosennya juga nggak kontraproduktif ya. Iya. Karena sekarang itu kan sedang trending topik ya untuk ini dibully apa enggak gitu ya. Jadi Iya. nanti dosennya kelihatan sedikit marah, lah Masalah tuh. dikiranya Iya. tidak sedang mendidik tapi marah beneran. Padahal itu sebenarnya bagian dari proses pembelajaran. Nah itu yang saya bilang jangan baperan. Karena kalau seperti itu jadi kontraproduktif untuk semua proses belajarnya ya. Tidak menafikan bahwa di satu sisi memang ya kami juga harus refleksi diri gitu ya, bahwa memang kita harus sama-sama menghindari bullying dan dampaknya gitu ya. Tapi intinya bahwa proses belajar itu tidak selalu dalam suasana yang apa ya begitu nyamannya gitu ya, seolah-olah kita nggak ingin keluar dari kelas gitu ya. Iya, kadang-kadang ya suasana kelas itu ada sumuknya karena AC-nya rusak gitu ya. Iya Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi ya enjoy aja menikmati proses belajar ya, ikuti semuanya. Saya kira nanti insya Allah lulus itu semua bekal yang diberikan ada manfaatnya. Iya. Itu Betul. saja. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, dari topik tadi kita sudah bahas dan juga udah ngobrol-ngobrol nih sama Pak Wahid dan juga Pak Agus. Intinya apa sih? Intinya adalah komunikasi. Ya, Betul ya Pak ya? Betul sekali. Betul. Komunikasi itu penting banget untuk gimana sih kita membangun citra positif tentu di depan pasien. Dan juga penampilan ya Pak ya. Penampilan itu penting banget ya. Kayak jangan terlihat galak, terus penampilannya rapi juga. Itu termasuk gimana sih metode perawat untuk mengurangi stigma itu tadi. Gitu mungkin kesimpulan dari obrolan kita pagi hari ini gitu. Mungkin dari Pak Wahid maupun Pak Agus mau memberi closing statement lagi atau Cukup. cukup? Cukup. Oke, kalau begitu kita cukupkan sampai sini ya Pak ya. Ya. Mungkin habis ini kita mau ngobrol lagi off frame mungkin ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton podcast Oase, obrolan sehat podcast FK ini. Kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih teman-teman.